guys, pagi ini kita ada di Bukit Tinggi. Tadi malam kita nginap di hotel yang bernama Grand Rocky Hotel. Inilah pemandangan di belakang yang banyak gunung-gunung yang cantik-cantik. Mari kita hirup udara segar di Bukit Tinggi. Tempat wisata pertama yang kami kunjungi di kota Bukit Tinggi adalah Taman Panorama dan Lobang Jepang. Tiketnya nggak mahal kok guys. Untuk wisatawan domestik dewasa 15.000 dan anak-anak 10.000. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara 20.000. Oke guys, kita sekarang di tempat wisata Taman Panorama dan Lobang Jepang. Panorama Lobang Jepang. Jadi di sini kita juga bisa melihat Ngarai Sianok. Ngarai Sianok itu kondisi geologi yang berbentuk lembah. Ini ada Bang Firdaus, Uda Firdaus ya. Jadi bisa dijelaskan Uda Firdaus, Ngarai Sianok ini seperti apa? Yang ngarai ini ya akibat pecahan bumi atau belan bumi ya, tapi tidak tahu kejadian pada tahun berapa. Untuk terbentang panjangnya di sekitar 17 km dari Lembah Anai menuju ke daerah Matur, Pak. Ya, gunung yang di belakangnya itu gunung apa? Itu yang dinamakan Gunung Singgalang. Gunung Singgalang. Iya. Ya, kalau yang di sebelah bagian ini Gunung Merapi. Gunung Merapi, Ya. gunung aktif ya, Masih aktif sekarang masih ini. aktif sampai sekarang ya. Ya, Jadi Ngarai Sianok ini panjangnya sekitar 17 km km dari mana ini? dari Lembah Anai Lembah Anai sampai ke daerah Matur. sampai ke daerah Matur. Ya. Untuk kedalamannya sekitar 120 meter, Bang. 120 meter kedalamannya. Jadi tempat wisata ini bukanya dari hari apa sampai hari apa, Bang? Kalau bukanya setiap hari, Bang. Setiap hari. Setiap hari. Ya, Setiap insya Allah sampai sekarang ini pengunjung masih ramai berkunjung sini walaupun hari nggak libur ya, Bang ya. Oke. Tetap dikunjungi masyarakat walaupun masyarakat setempat, Bang. Terima kasih udah. Iya, Bang. Berbicara tentang Ngarai Sianok, itu nggak terlepas karena pengaruh dari patahan Sumatera, guys. Karena adanya tumbukan lempeng Samudra Hindia terhadap lempeng benua Eurasia dengan arah menyerong, menyebabkan terjadinya patahan yang membagi Pulau Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh. Patahan itu dinamakan sebagai patahan Sumatera, atau ada juga yang menyebut sebagai patahan Semangku. Pergerakannya bersifat geser menganan, dan sampai sekarang patahan itu terus aktif, guys. Apabila terjadi tekanan yang besar karena pengaruh lempeng tektonik tadi, maka patahan ini akan bergerak dan dapat menimbulkan gempa darat yang biasanya lebih merusak karena sumber gempanya dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Untuk Sumatera Barat, akibat dari patahan Sumatera ini terjadinya beberapa fenomena geologi, guys, seperti terjadinya Ngarai Sianok, terjadinya Danau Singkarak, danau di atas dan danau di bawah. Karena tumbukan lempeng tektonik juga dapat menyebabkan terbentuknya beberapa gunung api di Sumatera Barat, seperti Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Oke guys, kita lanjut ke objek wisata Lobang Jepang. Lobang Jepang ini dibangun tahun 1942 oleh Jepang sebagai bangker pelindungan dan pertahanan tentara mereka. Di Lobang Jepang ini total panjangnya itu yang dibuka untuk objek wisata sekitar 1.470 meter. Yang mana posisi masuk di sini turun tangga sebanyak 132 tangga sampai sini. Nanti di dalamnya sudah rata, sudah ada tangga lagi. Nanti yang akan abang lihat di bawah sana ada 21 kamar-kamar yang mana masing-masing ada fungsinya di zaman Jepang. Dahulunya ada terdapat 6 dipergunakan bagi Jepang sebagai tempat letaknya amunisi atau tempat penyimpanan senjata. Terus di bawah sana nanti abang juga bisa lihat 2 buah tempat makan bagi para pekerja paksa atau romusa. Romusa mereka suruh bekerja untuk gali lubang Jepang tersebut juga mereka bagi makan di 2 ruangan ini. Terus nanti di bawah sana abang bisa lihat 1 ruangan sidang yang mana seandainya romusa tidak mau bekerja mereka sidang di tempat sidang ini. Terus nanti ada di sini ke bawahnya ada 4, terus ada 8, totalnya 12 yang difungsikan sebagai barak-barak militer atau tempat tidur para petinggi Jepang. Selain dari kamar-kamar tersebut nanti abang bisa lihat penjara bawah tanah, dapur bawah tanah, pintu penyergapan, pintu utama dan 3 buah pintu rahasia bagi Jepang.
Jadi untuk yang abang lewati di bawah sana dengan memakai lokal guide-nya nanti itu cuma 300 meter ya, makan waktu 20 menit paling lama. Nanti abang bisa nembus di jalan raya tanpa tangga satupun. Jadi nanti nggak usah balik ke sini lagi. Kalau seandainya ada driver yang bisa standby di bawah sana lebih bagus lagi. Jadi nanti di bawah sana keluar langsung bisa naik mobil gitu. Nah, gitu guys. Asik juga kan? Karena di sini kita bisa belajar tentang sejarah perjuangan, sekaligus jadi lebih tahu proses terjadinya Ngarai Sianok sebagai fenomena geologi. Tempat wisata lainnya yang sempat kami kunjungi juga adalah Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi. Rumah yang sekarang ini adalah rumah replikanya guys, yang diresmikan tanggal 12 Agustus 1995 bertepatan dengan hari kelahiran Bung Hatta. Dulu rumah aslinya dibangun sekitar tahun 1860-an dan bertahan sampai tahun 1960-an. Pada bangunan utama digunakan untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah ini masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta. Rumah ini dibangun menggunakan struktur kayu yang terdiri dari bangunan utama, pavilion di lantai 2, lumbung padi, dapur, kandang kuda, dan kolam ikan. Pada pavilion di lantai 2, ada sebuah kamar tempat Bung Hatta dilahirkan. Bung Hatta tinggal di rumah ini hanya sampai berumur 11 tahun guys. Selebihnya beliau tinggal di kota-kota lain sambil menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dari kota Bukit Tinggi, kami lanjutkan perjalanan ke Kota Padang. Halo guys, kali ini saya yang rekam sendiri. Sekarang kita sudah sampai di Padang Panjang. Mungkin sekitar 35 kilo lagi kita sampai di Kota Padang. Kita nginap di hotel. Berapa hari Pak? 2 hari atau 3? Ini keluar mobilnya. Ini tempat tidur saya tapi dipenuhi dengan jaket. Banyak barang kan? Ini di luar. Oke, sudah lihat semua kawasan tempat saya dan sampai jumpa di Padang. Apa itu, Pak? Ya, pagi ini guys, kami akan melanjutkan perjalanan ke kota Batu Sangkar. Sebelum berangkat, kami sempatkan singgah di Silungkang, toko yang menjual aneka bordiran dan sulaman. Memang Sumatera Barat terkenal dengan bordirannya guys, terutama untuk mukena dan baju wanita. Kami juga menyempatkan untuk melihat patung Malin Kundang di pantai Air Manis. Dari kota Padang nggak terlalu jauh, sekitar 20 menit melewati jembatan Siti Nurbaya. Jembatan ini juga menjadi salah satu ikon kota Padang loh guys. Halo guys, kita lagi ada di pantai Air Manis. Ya, itu yang di tempat objek wisata Malin Kundang. Tapi kondisi agak hujan. Kita lagi naik ATV, ya, ATV yang ada disewakan di daerah sini untuk menuju ke patung Malin Kundangnya. Dan inilah dia patung Malin Kundang. Kisah Malin Kundang adalah sebuah legenda guys yang ada di masyarakat Sumatera Barat. Dari kisah itu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang anak tidak boleh durhaka pada orang tua, khususnya pada ibu. Selagi mereka masih ada, kita harus membahagiakannya, jangan sampai membuat hati mereka terluka. Next, kami lanjutkan perjalanan guys. Karena kondisi lagi hujan, jalanan licin, berkelok dan menanjak,
mobil pun tidak bisa dipacu dengan kecepatan tinggi dan harus hati-hati. Sebelum masuk daerah Cupak, kami belok kanan ke arah danau di atas dan danau di bawah. Asiknya tuh di daerah sini guys, kita bisa lihat kebun-kebun teh masyarakat. Sepanjang mata memandang, hamparan hijau kebun teh tertata rapi dan menyejukkan mata. Dan inilah danaunya. Karena kondisi cuaca yang berkabut, kami hanya melihat satu danau saja, yaitu danau di atas. Danau ini terbentuk karena pengaruh patahan Sumatera yang juga melintasi daerah ini. Dalam perjalanan dari Solo ke Batu Sangkar, kami melewati Danau Singkara guys. Jalannya persis di pinggiran danau. Cantik banget pemandangannya. Danau Singkara ini panjangnya sekitar 20 km dan luas 107,8 km persegi. Danau ini menjadi danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal vlog, danau ini terbentuk karena pengaruh dari pergerakan patahan Sumatera secara geser menganan. Karena pergerakan sesar tersebut, ada bagian yang menjadi cekungan karena proses tarik pisah, atau dalam bahasa geologinya pull apart basin. Pada akhirnya, cekungan itu terisi oleh air hujan dalam kurun waktu yang lama dan menjadi Danau Singkara seperti sekarang ini. Suasana masih sore guys ketika kami sampai di Batu Sangkar. Langsung masuk hotel dan istirahat, karena besok kami masih akan melanjutkan perjalanan.